21 Juni 2025 menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh rakyat Israel. Bukan karena pesta atau perayaan kemerdekaan, tetapi karena sirene dan api yang menghujani Tel Aviv. Bukan gemerlap lampu kota, tapi kilatan rudal balistik dari Iran yang menyayat langit dan menyulut ketakutan kolektif. Dalam hitungan menit, kota yang dikenal sebagai jantung teknologi dan modernitas Israel berubah menjadi puing-puing. Lebih dari 60 bangunan roboh, 3.000 warga terluka, 16 nyawa tak terselamatkan. Sirene mengaum dari Bat Yam hingga Petah Tikva, tapi bukan sebagai tanda evakuasi yang teratur, melainkan jeritan panik sebuah negeri yang sedang diserang balik. Ironisnya, momen paling mengguncang bukanlah ledakan rudal itu sendiri, melainkan ekspresi wajah Benjamin Netanyahu, pemimpin yang dikenal vokal dan keras terhadap Iran. Dalam siaran langsung yang seharusnya menunjukkan ketegasan, justru terdengar dentuman besar di latar belakang. Netanyahu terdiam, wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan alih-alih menenangkan rakyat, ia justru mengeluhkan tertundanya pernikahan anaknya karena situasi perang. Pernyataan yang memantik amarah publik dan jadi simbol disconnect antara pemimpin dan rakyatnya. Apa penyebab serangan ini? Jawabannya sederhana, tapi mematikan. Sebuah serangan mendadak ke fasilitas nuklir Iran yang dilakukan Israel tanpa persetujuan internasional. Padahal, saat itu negosiasi damai masih berlangsung dan dimediasi langsung oleh Amerika Serikat. Langkah sepihak Israel justru menyulut balasan mematikan dari Teheran. Dalam waktu singkat, rudal-rudal jarak jauh diluncurkan. Sistem pertahanan Israel, yang selama ini dibangga-banggakan sebagai benteng tak tertembus, ditembus tanpa banyak perlawanan. Langit Tel Aviv pun berubah jadi ladang pertempuran. Untuk pertama kalinya, Israel merasakan getirnya kehancuran yang selama ini mereka pandang dari kejauhan. Gaza, kota Bam yang berada di selatan Tel Aviv, menjadi titik awal kerusakan masif. Iron Dome nyaris lumpuh. Rudal-rudal mendarat seperti hujan meteor, memicu kobaran api dan kepanikan massal. Bunker-bunker yang dulu dibangun sebagai antisipasi, kini jadi tempat pelarian terakhir. Ketika fajar menyingsing, yang terlihat hanyalah reruntuhan. Puing-puing, asap dan aroma duka menyelimuti kota. 61 gedung hancur total, ratusan korban luka, dan kelima korban tewas di Bam, hanya menjadi awalan dari tragedi yang lebih luas. Di Tamra, satu rudal menghancurkan satu keluarga. Seorang ibu, dua putrinya, dan saudara perempuan mereka tewas di tempat. Mereka bukan tentara, bukan milisi, hanya warga sipil biasa. Isimba mati karena keputusan politik yang tebal. Pertanyaan pun mulai bergema. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ramat, salah satu kawasan terpadat di Israel, jadi lahan kehancuran selanjutnya. 3 rumah rata dengan tanah, mobil-mobil pribadi meledak. Lebih dari 200 warga kehilangan tempat tinggal yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Apa yang selama ini dianggap sebagai realita di Gaza, kini terjadi di jantung Israel sendiri. Kejadian ini bukan hanya pembalasan, tapi perubahan peta psikologis konflik. Di Rishon LeZion, 2 tewas dan belasan lainnya terluka. Di Petah Tikva, sebuah rudal menghantam menara 20 lantai. Kamera pengawas merekam detik-detik kehancuran. Salah satu korban adalah Evet Smilovitz, seorang penyintas Holocaust. Ironis karena ia selamat dari pembantaian era Nazi, tapi tewas karena konflik modern yang tak kunjung usai. Pemerintah Israel mencoba membatasi informasi, tapi era digital tak bisa dibungkam. Video kobaran api, rekaman warga yang berteriak, hingga drone sipil yang memperlihatkan kehancuran kota, semuanya menyebar cepat di media sosial. Tapi justru di tengah semua kekacauan itu, pemerintah malah menyatakan tidak ada korban jiwa. Pernyataan ini justru membuat rakyat semakin geram. Mereka tahu apa yang mereka lihat dan yang mereka alami. Mereka tahu kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik pernyataan pers. Di Beersheba, 4 orang meninggal, 20 lainnya terluka. Mobil terbakar, gedung rubuh, dan langit memerah. Iron Dome, simbol kebanggaan Israel, kini hanya jadi latar belakang dari kegagalan pertahanan yang pahit. Rudal-rudal Iran bukan hanya menembus sistem,
tapi juga menembus rasa percaya diri nasional. Publik Israel mulai membuka mata. Apakah Netanyahu telah terlalu percaya diri? Dalam dua operasi sebelumnya, True Promise 1 dan True Promise 2, sistem pertahanan berhasil menahan sebagian besar serangan. Tapi kali ini berbeda. Serangan Iran jauh lebih terorganisir dan terukur. Rudal-rudal tidak hanya menargetkan instalasi militer, tapi juga infrastruktur sipil yang vital. Dan bagi rakyat, ini bukan sekadar masalah teknologi, ini soal kepercayaan yang mulai runtuh. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan gedung parlemen. Poster-poster bertuliskan, "Kami bukan tamengmu dan keamanan bukan perang," mulai bermunculan. Rakyat yang dulu diam, kini mulai menggugat. Sementara pemuda-pemuda yang biasa jadi tentara, kini turun sebagai relawan, mengangkat jenazah dan menyapu puing-puing. Media Barat melaporkan serangan ini sebagai agresi Iran, tapi lupa menyebut siapa yang memicu eskalasi. Narasi global kembali dikendalikan oleh siapa yang punya mikrofon, bukan siapa yang benar. Tapi dunia Arab dan Islam melihat ini sebagai titik balik. Untuk pertama kalinya sejak Perang 6 Hari, Israel kehilangan kendali atas wilayah udaranya. Ini bukan serangan dari kelompok kecil, ini balasan dari sebuah negara dengan kekuatan militer sejati. Iran bukan sekadar Hamas atau Hizbullah. Ini negara dengan teknologi pelacak radar, satelit orbit rendah, dan sistem kendali rudal presisi tinggi. Dan dunia mulai memperhatikan. Rusia menggerakkan kapal-kapalnya di Mediterania Timur. Tiongkok mempercepat evakuasi warganya dari Israel, tapi tetap diam. Mereka tidak mengutuk, tidak membelah. Tapi isyaratnya jelas, ini belum selesai. Di dalam negeri, Netanyahu makin terpojok. Oposisi mulai membicarakan mosi tidak percaya. Beberapa bahkan menyarankan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin militer. Sebuah ide yang seminggu lalu dianggap gila, kini jadi opsi rasional. Karena rakyat tidak lagi percaya pada pidato, mereka hanya ingin diselamatkan. Sementara Israel terpuruk, Iran justru naik panggung. Di Teheran, rakyat turun ke jalan, bukan untuk protes, tapi untuk merayakan. Bendera berkibar, mural rudal buatan dalam negeri terpampang di dinding kota. Pidato di masjid kini berisi deklarasi kemenangan moral atas kekuatan yang selama ini untouchable. Media nasional menayangkan detik-detik serangan dengan kebanggaan, seolah ingin mengatakan, Timur kini bisa menembus pertahanan Barat. Dan dunia Islam mulai bergerak. Negara-negara yang dulu ragu mendukung Iran, kini mulai melunak. Beberapa bahkan menawarkan kerjasama teknologi pertahanan secara diam-diam. Sementara itu, negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel mulai menurunkan retorika mereka, karena mereka tahu, bisnis saja tidak bisa lagi menjamin keamanan. Tel Aviv, yang dulu simbol stabilitas, kini menjadi simbol rapuhnya ilusi kekuatan. Setiap gedung yang hancur menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan soal siapa yang punya jet siluman, tapi siapa yang siap menanggung konsekuensi. Dan rakyat Israel mulai sadar, perang bukan soal patriotisme. Ini soal pertaruhan nyawa. Sementara rakyat Israel mulai menggugat pemerintahannya sendiri, di belakang layar dunia bergerak diam-diam namun cepat. Di ruang-ruang pertemuan darurat, para diplomat Eropa mulai mengevaluasi ulang peran mereka dalam konflik Timur Tengah. Washington DC dilaporkan mengadakan rapat keamanan tingkat tinggi selama 3 malam berturut-turut, mencoba memahami bagaimana sistem pertahanan terbaik yang pernah mereka jual bisa runtuh dalam waktu singkat. Pentagon yang selama ini percaya pada konsep dominasi udara total, mulai membaca ulang taktik asimetris yang selama ini dipelajari dari luar, dan kali ini dari Iran. Data demi data dikumpulkan. Setiap koordinat serangan, jenis rudal yang digunakan, tingkat penetrasi terhadap radar, hingga pola peluncuran, semua dianalisis ulang. Bukan hanya untuk memahami Iran, tapi untuk mengantisipasi jika strategi serupa digunakan oleh aktor lain di masa depan. Sementara itu, kantor berita besar dunia mulai mengalami tekanan sensor halus. Redaksi diberi arahan tak langsung agar fokus pada eskalasi tanpa menyebut siapa pemicunya. Beberapa media independen yang coba menyajikan narasi kronologis dari awal, malah dihapus kontennya di platform sosial.
Tetapi kebenaran punya cara untuk menyelinap. Rekaman warga dari Tel Aviv, Petah Tikva, dan Beersheba terus bermunculan. Mereka menunjukkan gambar-gambar gedung hancur, anak-anak berlumuran debu, dan orang tua yang menangis di atas jenazah keluarganya. Semua itu membantah narasi tidak ada korban jiwa yang diklaim oleh pemerintah. Justru karena ketimpangan narasi itulah, semakin banyak rakyat yang membuka mata dan menyadari bahwa yang hancur bukan hanya gedung atau jalan raya, tapi juga kepercayaan terhadap sistem yang selama ini mereka anggap sakral. Ketika dunia memperhatikan dengan mata waspada, negara-negara di kawasan mulai mengambil posisi. Turki, yang selama ini berdiri di tengah antara NATO dan dunia Islam, mulai condong pada retorika anti-Israel. Presiden mereka menggelar pidato nasional yang menyatakan, keberanian Iran menunjukkan bahwa zaman ketundukan telah berakhir. Uni Emirat Arab mulai membatasi kerjasama pertahanan dengan Israel, sementara Qatar meningkatkan pembicaraan bilateral dengan Iran, terkait bidang keamanan energi dan teknologi satelit. Bahkan Arab Saudi yang selama ini berhati-hati dalam berbicara, mulai menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer di kawasan. Ini bukan hanya reaksi diplomatik, ini sinyal bahwa kekuatan regional mulai menyusun ulang peta persekutuan. Dunia menyadari satu hal penting, Iran bukan lagi pemain pinggiran. Mereka kini berada di papan utama geopolitik, bukan karena pengakuan, tapi karena kekuatan yang tak bisa diabaikan. Di dalam negeri Iran, situasinya justru berkebalikan dari kekacauan yang dialami Israel. Rakyat turun ke jalan dengan percaya diri, dan bukan dalam bentuk protes, tapi dalam euforia. Mereka merasa telah memulihkan harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh kampanye intimidasi Barat. Anak-anak sekolah membuat lukisan rudal, para seniman menciptakan mural bertema kemenangan, dan di media sosial, tagar seperti balasan setimpal dan era baru perlawanan menjadi tren global. Para jenderal Iran tampil bukan sebagai tokoh militer biasa, tapi sebagai simbol pembebasan nasional. Mereka menunjukkan peta, waktu peluncuran, bahkan hasil akurasi rudal mereka dengan bangga, seolah ingin berkata, kami bisa, dan kami tahu apa yang kami lakukan. Lebih jauh, mereka tidak hanya berbicara kepada rakyatnya sendiri, tapi juga kepada dunia Islam yang lebih luas. Pesan-pesan Teheran dikemas dalam retorika pembelaan terhadap umat tertindas, sebuah narasi yang, sulit dilawan oleh Israel maupun sekutunya. Maka di berbagai negara Muslim, dari Indonesia hingga Aljazair, suara-suara simpati bermunculan, bukan karena mereka mencintai perang, tapi karena mereka muak dengan dominasi sepihak yang selama ini dibiarkan. Bahkan di negara-negara Eropa, komunitas Muslim mulai mengadakan demonstrasi damai, mengangkat poster bertuliskan, ini bukan hanya tentang rudal, ini tentang harga diri. Di Israel sendiri, krisis kepercayaan berubah menjadi krisis politik. Kabinet retak. Beberapa menteri menyatakan pengunduran diri. Pemimpin partai-partai oposisi mulai merancang aliansi untuk menggulingkan Netanyahu lewat jalur parlemen. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap militer. Beberapa jenderal yang selama ini berada di bawah kendali politik mulai memberikan sinyal ketidaksetujuan terhadap keputusan ofensif ke Iran. Salah satu laporan bocor dari Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa para panglima tidak diberi cukup waktu untuk persiapan sebelum Netanyahu memerintahkan serangan ke situs nuklir Natanz. Jika benar, ini bukan hanya kecerobohan. Ini pelanggaran protokol nasional. Sementara itu, para analis militer dunia mulai menarik kesimpulan yang lebih tajam, bahwa perang modern kini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling canggih, tapi oleh siapa yang punya tekad paling tahan banting. Iran tidak hanya mengandalkan rudal, mereka mengandalkan moral kolektif sebuah bangsa yang tak lagi takut pada sanksi, embargo, atau isolasi. Inilah yang membuat situasi menjadi berbahaya. Karena tidak ada lagi yang bisa menekan Iran lewat jalur diplomatik biasa. Mereka kini merasa punya posisi tawar setara. Dan dunia pun harus menerima kenyataan pahit itu.
Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel akan membalas, tapi apakah mereka mampu membalas tanpa memperburuk keadaan. Karena jika salah langkah, bukan hanya rudal yang akan jatuh, reputasi, stabilitas kawasan, dan bahkan peta kekuatan global bisa berubah selamanya. Dan ketika dunia sedang mencoba memahami arah angin baru ini, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar babak baru konflik Timur Tengah. Ini adalah era baru. Era di mana monopoli kekuatan tidak lagi berada di satu tangan. Era ketika rakyat kecil bisa bersuara melalui puing-puing, dan negara-negara yang dulu dianggap lemah, kini punya gigi untuk menggigit balik. Ketika dunia dikejutkan oleh hujan rudal dan gemuruh kehancuran, dampaknya tidak hanya terasa di Tel Aviv atau Teheran, tapi merambat cepat ke seluruh penjuru dunia. Pasar minyak mentah langsung melonjak. Harga Brent naik 18% hanya dalam waktu 36 jam, memecahkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Jalur pelayaran di Selat Hormuz mulai dikawal ketat. Asuransi kapal melonjak. Negara-negara importir utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan India segera menggelar rapat darurat. Dunia sadar, ini bukan hanya konflik dua negara. Ini urusan stabilitas energi global. Bank-bank sentral di Eropa mulai khawatir terhadap potensi krisis baru. Inflasi yang mulai melandai sejak awal 2025 kini terancam naik kembali akibat lonjakan biaya energi. Saham perusahaan penerbangan, manufaktur, dan otomotif langsung merah membara. Bahkan mata uang dolar sendiri sempat berfluktuasi tajam karena investor mulai memindahkan aset ke logam mulia. Dunia sedang dipaksa kembali ke mode krisis. Sementara itu, negara-negara besar mulai memainkan peran mereka dengan sangat hati-hati. Amerika Serikat, yang sempat menjadi mediator antara Israel dan Iran, kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka tak bisa membiarkan Israel hancur tanpa respons. Di sisi lain, mereka juga tak bisa membenarkan serangan mendadak ke situs nuklir Iran yang menjadi pemicu eskalasi. Pemerintahan Trump yang kembali berkuasa mengeluarkan pernyataan standar. Kami mendukung hak Israel untuk membela diri. Tapi di balik layar, para diplomatnya menghubungi Swiss, Oman, dan Turki, meminta mereka menjembatani komunikasi rahasia dengan Teheran. Washington tahu, ini saatnya menenangkan, bukan membakar lebih dalam. Rusia dan China bersikap lebih diam namun tak kalah strategis. Kremlin mempercepat pengerahan armada ke Laut Tengah dan menambah jumlah pasukan di pangkalan Tartus, Suriah. Beijing mengumumkan peningkatan status siaga di Selat Malaka dan Laut Arab, sambil memerintahkan korporasi energi milik negara untuk mengamankan pasokan alternatif dari Afrika dan Amerika Selatan. Mereka tahu, dunia sedang rapuh, dan dalam keretakan global, kekuatan alternatif bisa menyelinap masuk. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan sikap negara-negara adidaya, melainkan arah diplomasi Timur Tengah yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, Liga Arab mengadakan sidang luar biasa dengan suara bulat menyatakan bahwa tindakan Iran meskipun ofensif, muncul sebagai respons terhadap pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan. Bahasa ini tidak pernah muncul sebelumnya, bahkan dari negara-negara seperti Bahrain dan Maroko yang selama ini menjalin kerjasama intelijen dengan Israel. Ada perubahan arah, pelan namun pasti. Dalam keheningan media internasional, dunia Islam mulai membangun narasi alternatif bahwa kekuatan bukanlah monopoli. Bahwa yang dulu ditakuti, kini bisa dilawan. Dan bahwa stabilitas regional bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cermat menghindari kesalahan. Di dalam negeri Israel, suara-suara menggugat makin bising. Pemilu darurat mulai diperbincangkan. Gerakan rakyat yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan politik mulai bersatu dalam tuntutan yang sederhana, cukup perang, cukup darah, cukup kebohongan. Mereka tidak menuntut kemenangan, mereka menuntut kejujuran. Karena dalam reruntuhan rumah-rumah mereka, yang mereka cari bukan peta geopolitik, tapi rasa aman. Ketika kepercayaan telah runtuh, bahkan rudal pun tak lagi dibutuhkan untuk menghancurkan sebuah bangsa.
Maka kini, dunia berada di ambang babak baru. Sebuah fase di mana dominasi satu kutub tak lagi cukup untuk menciptakan ketertiban. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik, lonjakan harga energi, dan naiknya tensi militer, satu pertanyaan kembali bergema. Apakah dunia siap menerima bahwa Iran telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan sejati? Karena jika jawabannya ya, maka peta kekuatan global harus digambar ulang. Diplomasi harus dirombak, dan kebijakan luar negeri tidak bisa lagi berlandaskan pada ilusi superioritas. Kita sedang menyaksikan sebuah era yang berubah, bukan lewat konferensi atau perjanjian, tapi lewat hujan api, kehancuran kota, dan rakyat yang menolak dibohongi. Iran telah mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan, dan Israel, untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara itu, harus memikirkan ulang bagaimana cara mempertahankan eksistensinya, bukan dengan senjata, tapi dengan kebijakan. Dunia pun kini berdiri di persimpangan. Apakah akan terus menutup mata terhadap akar konflik, atau mulai membangun sistem keamanan baru yang tidak dibangun di atas ketimpangan? Satu hal pasti, malam brutal itu telah mengubah segalanya. Dan dari puing-puing kota yang terbakar, satu kenyataan muncul ke permukaan, bahwa kekuatan sejati bukan soal siapa yang menekan tombol pertama, tapi siapa yang mampu mengendalikan apa yang terjadi setelahnya. Dari ruang krisis militer, cerita perang ini perlahan menyusup ke ruang akademik, media sosial, hingga meja-meja redaksi surat kabar global. Di universitas-universitas politik internasional dari Cambridge hingga Ankara, nama Iran kini bukan lagi sekadar negara bermasalah, tapi menjadi studi kasus tentang bagaimana negara yang selama puluhan tahun dijadikan objek tekanan, berhasil membalikkan narasi menjadi subjek aksi strategis. Di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, wajah-wajah delegasi mulai berubah. Biasanya suara Iran akan dipotong atau diabaikan. Kali ini mereka didengar. Tidak semua setuju, tapi semua mulai menyimak. Dunia tidak berubah karena semua sepakat. Dunia berubah karena satu pihak berhasil memaksa pihak lain untuk berhenti mengabaikan. Itulah yang kini terjadi. Bahkan negara-negara yang selama ini menggantungkan diri pada jaminan keamanan dari Barat, mulai berpikir ulang. Uni Afrika mengadakan diskusi mendadak tentang ketergantungan teknologi militer terhadap satu kutub kekuatan. Beberapa pemimpin Asia Selatan mulai merapat ke Beijing untuk membahas alternatif sistem pertahanan selain NATO. Bahkan Amerika Latin, yang biasanya netral, mulai mengangkat isu keadilan dalam sistem persenjataan global. Dunia seolah sedang merumuskan ulang pertanyaan lama, apakah kekuatan hanya sah dimiliki oleh segelintir negara? Dan jika tidak, apakah yang terjadi pada Israel hanyalah permulaan? Di masyarakat sipil, narasi ini hidup dengan wajah yang berbeda. Di Eropa, anak-anak muda mulai mempertanyakan kenapa negara mereka membiayai aliansi militer yang justru menciptakan ketidakstabilan. Di Amerika, aktivis anti-perang mulai bangkit lagi setelah sempat tenggelam dalam polarisasi politik dalam negeri. Di Asia, suara-suara dari komunitas Muslim yang selama ini bungkam mulai berbicara, bukan dalam kemarahan, tapi dalam argumen bahwa standar ganda telah merusak tatanan dunia selama ini. Bahkan di Israel, sebuah pergeseran kultural sedang terjadi. Rakyat mulai membedakan antara membela tanah air dan membela kebijakan yang sembrono. Di banyak rumah, diskusi berubah dari siapa yang menyerang kita menjadi kenapa kita diserang. Dan itu, bagi sebuah negara yang selama ini digerakkan oleh narasi ancaman abadi, adalah perubahan paling menakutkan. Karena jika narasi itu hancur, maka fondasi politik yang menopangnya ikut runtuh. Itulah sebabnya Netanyahu mati-matian mempertahankan wacana bahwa ini semua adalah ulah musuh.